Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1580. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian dengan diikuti para wanita, sedangkan pengemudi atau pengawalnya adalah seorang budak hitam bernama Anjasah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Anjasah, pelan-pelan saja, agar para wanita tidak merasa cemas." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6149. Hadis Muslim nomor 1581. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, paling dermawan, dan paling berani. Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan oleh suatu suara. Lalu orang-orang pergi menuju ke arah suara itu. Lalu mereka menjumpai Nabi SAW sedang kembali. Beliau pergi ke arah suara itu mendahului mereka. Beliau menunggang kuda tanpa pelana milik Abu Talhah dengan menyandang pedang. Kata beliau, "Jangan panik, jangan panik." Kata Anas, kami melihat beliau tampak tenang dan kuda tersebut larinya lamban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2908. Hadis Muslim nomor 1582. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pada suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku katakan, demi Allah, aku tidak akan pergi. Tetapi aku katakan dalam hati bahwa aku akan pergi untuk melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku keluar, sehingga aku melewati anak-anak yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk tengkukku dari belakang. Kata Anas, aku melihat beliau sedang tersenyum. Lalu beliau mengatakan, "Hai Unais," artinya si anak kecil, "apakah kau sudah pergi untuk melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu?" Anas menjawab, "Ya, aku akan pergi ya Rasulullah." Kata Anas, "Demi Allah, 9 tahun lamanya aku mengabdi kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah aku ketahui beliau menegurku dengan ucapan, 'Mengapa kamu tidak melakukan begini atau begitu?'" Hadis Muslim nomor 1583. Artinya diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Dia berkata, Abu Hurairah pernah mengatakan kepada istrinya, "Dengarlah hai perempuan, dengarlah hai perempuan." Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang sholat. Setelah selesai sholat, Aisyah berkata kepada Urwah, "Tidakkah kau dengar orang ini dan ucapannya tadi? Sesungguhnya ucapan Nabi SAW yang tidak lemah lembut bisa dihitung." Hadis Muslim nomor 1584. Diriwayatkan dari Syakik Abu Wa'il. Dia berkata, Abdullah biasanya memberikan nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Lalu ada seorang lelaki berkata kepadanya, "Hai ayah Abdurrahman, sungguh kami senang dengan pengajian Anda, dan kami ingin agar Anda memberikan pengajian tiap hari." Kata Abdullah, "Tidak, ada yang menghalangiku untuk memberikan pengajian kepada kalian, melainkan karena aku
tidak mau membosankan kalian. Karena Nabi SAW biasanya menyampaikan mau'izah dengan selang beberapa hari, karena beliau tidak ingin membosankan kami. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 70. Hadis Muslim nomor 1585. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling banyak berbuat baik, dan puncaknya adalah dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya Jibril alaihi salam menemui Nabi SAW setiap tahun pada bulan Ramadan hingga beliau wafat. Rasulullah SAW menyodorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Ketika Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril, kebaikan beliau melebihi malaikat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6. Hadis Muslim nomor 1586. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu, lalu beliau menjawab, jangan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6034. Hadis Muslim nomor 1587. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki meminta seekor kambing kepada Nabi SAW di sela dua gunung. Lalu beliau memberikan kambing itu kepadanya. Setelah itu lelaki tersebut mendatangi kaumnya dengan mengatakan, "Hai kaumku, masuklah Islam. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu pemberian tanpa takut miskin." Kata Anas, sesungguhnya lelaki itu masuk Islam hanya karena menginginkan harta. Dia tidaklah menjadi muslim sebelum Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis Muslim nomor 1588. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata, Rasulullah SAW berangkat ke pertempuran dalam penaklukan Mekah. Kemudian beliau keluar beserta pasukan kaum muslimin ke perang Hunain. Lalu Allah memenangkan agamanya dan kaum muslimin. Ketika itu Nabi SAW memberi Safwan bin Umayyah 100 ekor kambing, ditambah 100 ekor lagi, dan ditambah 100 ekor lagi. Kata Ibnu Syihab, Sa'id bin Musayyab memberitahukan bahwa Safwan mengatakan, demi Allah, Nabi SAW telah memberiku banyak sekali. Dulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling aku benci. Kemudian beliau selalu memberiku, sehingga beliau sekarang adalah orang yang paling aku senangi. Hadis Muslim 1589. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, kalau harta dari Bahrain telah sampai kepada kami, maka aku akan memberimu sekian dan sekian. Beliau sambil berisyarat dengan kedua tangannya. Ternyata Nabi SAW telah wafat sebelum harta dari Bahrain tiba. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau, lalu dia berseru, barang siapa pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW atau mempunyai tagihan piutang kepada beliau, maka kemarilah.
Kata Jabir, aku berdiri. Lalu aku katakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, kalau harta Bahrain telah sampai kepada kami, maka aku akan memberimu sekian dan sekian. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikannya dengan sekali pengambilan. Dia katakan kepadaku, hitunglah. Aku pun menghitungnya. Ternyata hanya 500. Lalu Abu Bakar mengatakan, ambillah 2 kali lipat dari itu, agar sesuai dengan janji Nabi SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2296. Hadis Muslim nomor 1590. Artinya, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, yang karena aku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hashir, yang di bawah kedua telapak kakiku orang-orang dikumpulkan. Dan aku adalah Al-Aqib, yang tidak ada nabi lagi sesudahku. Allah menamai Rasulullah SAW Rauf, pengasih, dan Rahim, penyayang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3532. Hadis Muslim nomor 1591. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kami nama-nama beliau dengan bersabda, aku adalah Muhammad, Ahmad, wal Muqafi, Al-Hashir, Nabiyyu Taubah, Nabiyyu Rahman. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.